Keduanya tidak bisa bareng berada dan juga tidak bisa kedua-duanya tidak berada. Itu did bimana nakid. Tidak cukup memakrifatkan bahwa Allah ditetapkan memiliki sifat yang wajib tanpa mengiktikadkan mustahil Allah tidak memiliki sifat itu. Itu pengertian dalam did bimakna lakid. Sekarang did qiyamu binafsihi, bahwa nanti ngoprek bahwa kebalikan sifat qiyamu binafsi adalah al-ihtiyaj, butuh. Butuh kepada tempat untuk berada dan juga butuh kepada zat yang mengadakan, ihtiyaj. Maka ketika kita memakrifatkan Allah wajib mukhalafatun lil hawadisi, maka harus juga diyakinkan mustahil Allah ihtiyaj. Tidak cukup Allah memiliki sifat mukhalafatun lil hawadisi tanpa memustahilkan ihtiyaj ada pada Allah. Jadi ditegaskan kedua-duanya. Wah, praktis ping-ping jadi meja aing. Di mana itu ngauruk ribet ya walaya. Wal tadi huda. Baca. Pindah atuh. Qiyamuhu binafsi. Kebalikan sifat qiyamuhu binafsihi adalah al-ihtiyaj, artinya membutuhkan kepada tempat dan kepada yang mengadakan atau pencipta. Yang pasti diri ini mustahil adanya di Allah. Nisbat antara qiyamuhu binafsihi dengan dirinya: satu, tidak memerlukan tempat dan tidak membutuhkan kepada yang mengadakan, yaitu zat Allah. Dua, memerlukan tempat tapi tidak membutuhkan kepada yang mengadakan, yaitu sifat Allah. Tiga, membutuhkan kepada yang mengadakan dan membutuhkan kepada tempat dan tempatnya tidak pasti atau dapat berpindah-pindah, yaitu zat makhluk. Empat, membutuhkan kepada yang mengadakan dan membutuhkan kepada tempat pasti, yaitu sifat makhluk. Sebenarnya did daripada
Mukhalafah itu al-ihtiyaj. Tapi di sini dinisbatkan qiyamu binafsi dengan didnya, tidak memerlukan tempat dan tidak membutuhkan kepada yang lain, berarti itu adalah Allah. Yang kedua, butuh tempat tapi tidak membutuhkan yang lain, sifat Allah. Damal ayat kudrat tanpa Allah, nu kudrat. Wal ayat irodat tanpa Allah anu naon, anu irodat. Tilu, membutuhkan kepada yang mengadakan dan membutuhkan tempat. Itu mah urang kanu ngayakeun butuh tempat yang cicing naon butuh. 4, membutuhkan yang mengadakan dan membutuhkan tempat pasti, yaitu sifat makhluk. Membutuhkan yang mengadakan dan butuh tempat, yaitu sifat makhluk. Jadi butuh karena tempat, butuh karena tempat, butuh kanu ngayakeun, naon eta sifat makhluk. Butuh karena tempat, butuh kanu ngayakeun, makhluk eta. Hiji deui teu butuh kana nu ngayakeun tapi butuh kana tempat, sifat Allah eta. 3, naon 3? Butuh kanu ngayakeun teu butuh kana tempat. Manya naon? Butuh kanu ngayakeun teu butuh kana tempat. Membutuhkan kepada yang mengadakan dan membutuhkan tempat, eta butuhkan tempat, yaitu dat makhluk. 4, membutuhkan yang mengadakan dan membutuhkan tempat pasti, yaitu sifat-sifat makhluk. Membutuhkan kepada yang mengadakan dan membutuhkan tempat, dan tempatnya tidak pasti, dapat berpindah-pindah. Dari lempangan jelema mah. Jadi sifatnya ada 4. Butuh kanu ngayakeun butuh kanu ngayakeun teu butuh kanu ngayakeun, teu butuh kana tempat, dan Allah eta. 2, butuh kanu ngayakeun, terus teu butuh kana naon gitu salah. Nomor 2, butuh kana tempat, teu butuh kanu ngayakeun. Teu butuh kana tempat, teu butuh kanu ngayakeun, dat Allah. Butuh kana tempat, teu butuh kanu ngayakeun, sifat Allah eta. 3, butuh kanu ngayakeun jeung butuh kana tempat urang. 4, butuh
kanu ngayakeun asa naon bedana itu asa bedana ke urang nu lieur kitu. Nu kahiji naon geura? Oh teu butuh. Nu kahiji teu butuh kana tempat, teu butuh kanu teu tah dua. Oh butuh, teu butuh. Butuh kanu tempat, teu butuh kanu ngayakeun. Teu butuh, butuh, teu butuh, tuluy. Butuh-butuh. Butuh-butuh edanya. Butuh kana tempat, butuh kanu ngayakeun urang. Nu terakhir butuh kana tempat duana butuh kanu ngayakeun butuh kana tempat. Ini sarua nomor 3 jeung nomor 4. Hah? Jadi sarwa butuh-butuh, butuh kana tempat, butuh kanu ngayakeun, butuh kana tempat sia. Ngan tempatna ulah pindah. Butuh kanu ngayakeun, butuh kana tempat ngan tempatna ulah pindah adat sia teu butuh teh urang nu lieur teu butuh kana tempat, teu butuh kanu ngayakeun Allah. Butuh kana tempat, teu butuh kanu ngayakeun sifat Allah. Butuh kanu ngayakeun, butuh kana tempat pindah sia. Butuh kanu ngayakeun, butuh kana tempat ulah pindah watek sia, sifat sia. Ada. Jadi nisbat dikawinkeun. Didna mah bahwa mustahil Allah ihtiyaj, mustahil Allah ihtiyaj gitu. Terus 5 sifat wahdaniyah. Arti wahdaniyah. Arti wahdaniyah menurut asal bahasa adalah satu, tapi tidak mempunyai bilangan, baik bilangan terpisah atau munfasil atau bilangan pecahan atau muttasil. Namun demikian, untuk memudahkan pengucapan, wahdaniyah kita sebut satu saja. Bahasa satu di makhluk pasti tidak akan lepas dari kaf muttasil dan kaf munfasil. Seperti satunya buku adalah gabungan dari beberapa lembar atau kaf muttasil, dan buku itu sebagian dari beberapa buku yang sangat banyak atau kaf munfasil. Sehingga bagian yang terkecil pun seperti atom, benda yang tak dapat dibagi lagi, itu pasti sebagian dari yang banyak walaupun bukan dikatakan kaf muttasil. Allah teh akhirna teu sarupana teu butuh kana tempat, teu butuh kanu ngayakeun. Itulah marifat ka Allah. Aya Allah teh Allah anu teu aya kawitna,
Allah anu teu aya akhirna, Allah dat anu teu aya sarupana. Kieu bilang sinten? Nya teu aya sarupana. Allah teh dat nu teu butuh kana tempat, teu butuh kanu ngayakeun ta eta. Eta kakara rek ngagambarkeun muafikun lil waqi'i ya. Arek ngagambarkeun muafikun lil waqi'i. Lamun Allah na Allah nu kidam kidamna kidam dati lain kidam idopi lain kidam jamani bakona sami lain bakonis bi lain bako jamani tapi bako hakiki. Mukhalafat hadisi kiamuh binab mukhalafat hadisi beda. Allah jeung makhluk, makhluk kabeh beda jeung Allah. Paling teu bisa aya nu ngawincik sakumaha perbedaanana ngan sakadar supaya ulah apal beda wungkul gitu. Ulah kan ukur cek si cenah gitu. Atau ambe-ambena atau kan sengit-sengitna kadu teh. Nah, wes maraha sabaraha? Sapul loh perbedaan. Nah, nu ngabedakeun moal anu bisa ngan pedah daripada eueuh ulah nepi ka teu aya pisan. Nah, aya 10 perbedaan. Kade ngaji tauhid ayeuna mah wah urang maka ciri bodoh nya mentak lamun maneh belet jika urang teh wah picilakaeun ilmu murubut bedol teuing. Bagja nu milu ngaji, nu teu milu ngaji ge bagja we lah. Mayan HS ge da HS. Sekarang sifat wahdaniyat. Wahdaniyat teh wahidun wahdaniyat bangsa hiji we lah gitu. Allah teh hiji gitu. Wajib Allah kasifatan ku sifat wahdaniyat tegasna wajib Allah hiji Allah esa Allah hiji. Teu dua teu tilu. Ma beta baca tapi ke mana? Sok baca. Arti wahdaniyat menurut asal bahasa adalah satu, tapi tidak mempunyai bilangan, baik bilangan terpisah atau munfasil atau bilangan pecahan atau muttasil. Namun demikian untuk memudahkan pengucapan wahdaniyat kita sebut satu saja. Bahasa satu di makhluk pasti tidak akan lepas dari kam muttasil dan kam munfasil. Seperti satunya buku adalah gabungan dari beberapa lembar atau kam muttasil. Ya, satu ya Allah itu adalah satunya Allah. Jadi satunya Allah adalah satunya Allah. Bukan satunya makhluk. Sebab kalau satunya makhluk itu tidak bisa keluar dari dua sisi.
Sisi pertama ya hiji ya mah hiji lemar bagian tina hiji buku. Ya buku hiji tina sabaraha tina lobanya. Tina loba. Ya hiji bagian tina nu ieu mutasil ta ieu mun pasil ta ieu mutasil. Allah tuh teuing anggot manehnya deh. Nah gitu mutasil mun pasil aya anu teu bisa dikumaha teu bisa pisahkeun deui naon atom teh daya ledak luar biasa karena memang paling kecil sanajan teu bisa dipisahkeun atom teh bagianna tina nu loba gitu. Sanajan teu bisa dipisahkeun teu bisa dipecah deui tapi atom bagian tina naon anu loba. Tak dalam dunia mah angka hijina lamun lain mun angka hijikeun pasti menang naon misahkeun. Hiji mutasil hiji munfasil. Terus baca. Nah itu kan mana kan ditutupkeun. Dalam Al-Quran Allah berfirman pada surah Al-Maidah ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru minhum 'adzabun alim. Artinya sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal sesekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah atau Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, itu pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Dalam ayat di atas dikatakan bahwa Allah bukan satu dari tiga atau kamun pasir dan bukan pula bagian yang terkecil sehingga tidak dapat dibagi-bagi, sebab Allah adalah yang maha besar dan maha agung. Maka Allah adalah zat yang maha esa, yang maha tunggal, tidak mempunyai bilangan, hanya boleh dikatakan satu, tapi berbeda dengan pengertian di makhluk. Juga tidak besar dan tidak kecil, tapi mempunyai sifat yang maha besar dan maha agung. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Tak ieu eta teh. Ieu nyebut hijina menang naon ngahijikeun. Aya babeh, aya anak, aya nya. Jadi Tuhan nya, Tuhan babeh maksudna. Nah hijikeun. Eta teh kafir saya teh. Teu kitu Allah. Begitu. Jadi atuh Allah Bapa mun pasil eta. Allah indung mun pasil, Allah anak mun pasil. Tapi da cenah esa, esana kumaha nya esa we gitu. Ceuk mana teh esa. Wah curug esa teh. Berarti hiji usina sabaraha? 3. Kafir eta nu ngonekankeun Allah kitu teh. Ulah urang ulah pimulun. Yes.
isi wahdaniyat dipertegas, diperjelas, di pengayaan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dijelaskan tentang makan dan mahal, kemarin saya menjanjikan pengertian makan dan mahal. Makan asal bahasa tempat, mahal tempat. Cuman dalam tauhid berbeda isinya. Kalau makan adalah tempat jirim, tempat zat makhluk. Kalau mahal adalah tempat sifat, namanya zat atau jirim. Ulangi, kalau makan itu tempat jirim, tempat zat. Kalau mahal itu tempat sifat. Diartikan makan itu hiyaz, firog. Makan itu apa? Firog. Apa firog? Bahasa Indonesia lolowong naon. Jadi makan itu firog, ruang pas, ya kan? Jadi makan itu adalah sama dengan firog. Apa firog itu? Ruang pas untuk berdiamnya jirim. Namanya apa? Firog. Jirim menempat pada pirog namanya ngahiaz. Kalau mahal itu sama dengan zat atau jirim. Jadi mahal itu sama dengan apa? Kalau mahal tadi adalah tempat zat, tempat apa? Sifat. Berarti mahal itu apa? Zat. Karena sifat pasti menetap pada zat atau jirim pada makhluk. Firog yang ditempati buku apa namanya? Firog yang ditempati buku apa namanya? Makan. Makan. Yang ditempati sifat. Sifat apa ini? Persegi 4. Sifat putih. Naon yang ngaranna? Zat atau jirim atau mahal. Jadi mahal. Kenapa saya jelaskan itu? Karena jangan keliru antara makan dan mahal. Makan adalah tempat jirim, makan adalah tempat jirim, mahal adalah tempat sifat.
makan, tempat jirim, ini udah dinafikan, disalab oleh mukhalafatul hawa disi. Allah bukan jirim, maka Allah tidak bertempat pada suatu ruang pas untuk berdiam. Itu pengertian makan dan mahal. Maka dalam dalil sifat qiyamu binafsi yang ke-1, lawih taja ila mahalin lakana sifatan. Andai kata Allah butuh kepada mahal, apa mahal di sana? Zat untuk menetap, maka pasti Allah itu sifat, karena yang menetap pada zat adalah sifat. Walau kana sifatan, andai kata Allah sifat, maka tidak akan ditempati sifat atau tidak akan tersifati dengan sifat-sifat yang lain. Kasifatan, kudrat, irodat, dan seterusnya. Ada persoalan yang mendalam yang menjadikan perdebatan antara ahli sunnah wal jamaah dan kalau di sini di dalam sari kuliah atau akidah termasuk karomiyah, karena pencetusnya adalah Ibnul Karom yang mengitikadkan Allah itu bersemayam di aras. Allah itu bersemayam di aras. Kalau Allah bersemayam di aras, berarti Allah itu bertempat bermakan, ya, lain barang hakan, tapi bermakan. Artinya Allah membutuhkan ruang pas untuk diam. Kalau begitu Allah itu jirim. Jadi kalau Allah bertempat atau bersemayam di aras, berarti Allah itu jirim yang membutuhkan firog untuk berdiam, untuk berada istilahnya. Itu Ibnul Karom, golongannya namanya karomiyah, itu keluar daripada ahli sunnah wal jamaah, golongan karomiyah yang punya itikad bahwa Allah itu bersemayam di aras berdasarkan Quran Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa, yang diartikan adalah istawa itu bersemayam. Padahal ahli sunnah wal jamaah mengartikan istawa itu adalah istilah. Apa istilah itu? Menguasai. Allah itu menguasai kepada aras makhluk yang paling besar. Makhluk yang paling besar adalah apa? Aras. Dunia ini kalau dibandingkan dengan aras bagikan titik di tempat yang sangat luas. Apa hikmahnya Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Ini Allah menguasai kepada aras makhluk yang paling besar, apalagi itu istilahnya apa? Pandangan kita, agar manusia makhluk yang kecil, yang hina, yang kecil daripada yang kecil tidak sombong kepada Allah. Aras makhluk yang paling besar pun tunduk kepada Allah. Makhluk yang kecil bagian daripada yang kecil, kenapa sombong kepada Allah? Itu hikmahnya, bukan menunjukkan kepada bahwa Allah itu bertempat bermakan. Itu mungkin nanti ya ada penjelasan tentang karomiyah ini, yang secara singkatnya adalah pencetusnya Karom, zaman karomiyah, yang mengitikadkan bahwa Allah itu bersemayam di aras. Kalau Allah bersemayam di aras berarti Allah itu apa? Jirim, maka mustahil Allah tidak seperti itu.
Maka arti daripada istiwa bukan bersemayam tapi menguasai aras. Itu yang tepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka batal wahdaniyat batal mukhalafatul hawadis kalau di artian seperti itu. Kalaupun ada yang menjelaskan tentang orang Bedawi di zaman Rasulullah SAW bertanya tentang aina Allah, di mana Allah? Maka Rasul fis sama, di langit. Itu di langit itu yaitu di Tauriyah. Ya. Di langit, bukan Allah di langit. Lamun Allah di langit, hari nu manggaran di bumi saha kan gitu. Da Allah di langit. Maka pisama diartikan di atas. Di atas juga diperjelas lagi, yaitu di atas martabatnya. Maka Allah itu luhur martabatnya, bukan luhur tempatnya. Bahkan di dalam awal kitab Khoriyatul Bahiyah ada Al-Aliyu. Al-Ali itu maha luhur. Maha luhur bukan maha luhur hissi, tapi maha luhur ma'ani, yaitu luhur martabatnya. Bahkan diartikan lagi daripada Al-Aliyu itu adalah zat yang maha luhur, maha jauh daripada dugaan orang-orang kafir dan musyrik. Sehingga di sana Al-Aliyu diartikan Al-Aliyu itu adalah yang memiliki sifat-sifat salabiyah, kesempurnaan Ali itu. Adanya tidak ada pelmurah, itu arti daripada Al-Ali. Mungkin di awal kitab Khoriyatul Bahiyah ada Al-Aliyu. Al-Aliyu itu mengisyaratkan kepada Allah itu memiliki sifat salabiyah, sifat kesempurnaan. Nah, itu pengertian makan dan mahal. Maka malam saya sampaikan bahwa yang dimaksud di sini adalah mahal. Allah tidak membutuhkan kepada mahal, kepada tempat untuk menetap seperti butuhnya sifat kepada zat. Adapun membutuhkan kepada makan, ini sudah disalam oleh mukhalafatul hawadisi. Tapi ada juga salah satu ulama yang menjelaskan karena tauhid dan i'tikad ini sangat mengkhawatirkan bagi orang-orang awam, maka boleh dicantumkan kembali walaupun tidak membutuhkan kepada makan, kan? Jadi Allah tidak membutuhkan kepada mahal atau zat untuk menetap seperti butuhnya sifat kepada zat. Allah tidak membutuhkan kepada mahal, yaitu ruang pas untuk berdiam seperti berdiamnya jirim atau zat di ruang pas. Yang ketiga, Allah tidak membutuhkan kepada yang mengadakan. Itu pengertiannya. Maka di sini tadi ada 4 bagian di dalam kitab Jauhar Tauhid tentang tentang butuh kepada yang mengadakan dan butuh kepada tempat. Bagi Allah istilahnya adalah al-qaim, padahal artinya gitu kan ya kan. Kalau dinisbatkan kepada Allah, zat Allah dan sifat Allah, zat Allah tidak membutuhkan tidak membutuhkan mahal, karena Allah bukan sifat. Jadi Allah tidak membutuhkan kepada mahal untuk menetap karena Allah bukan sifat. Dan zat Allah tidak membutuhkan kepada yang mengadakan karena Allah qadim, tidak ada permulaan, bukan hadis. 2 kan? Yang bertalian dengan makhluk, di makhluk pula juga ada zat, ada sifat.
Kalau di makhluk namanya jirim, sifat namanya itu apa? Arod. Ya, tapi bisa juga jirim makhluk disebut sifat dan apa? Arod yang menetap pada jirim makhluk disebut apa? Sifat. Jadi dulu sudah sampaikan zat itu lebih umum. Ya, zat itu lebih umum. Apa zat itu? Sesuatu yang tidak membutuhkan kepada yang lain, artinya tidak membutuhkan zat yang lain, atau sesuatu yang menjadikan tempat sifat. Kalau sifat itu adalah sesuatu yang menetap pada yang lain. Zat itu tidak menempat pada yang lain kalau sifat itu menetap pada yang lain. Kalau di makhluk zat itu adalah jirim, sifat itu adalah arod. Kalau kepada Allah hanya bisa disebut zat, jangan diistilahkan jirim. Sifat Allah hanya sifat yang dinisbatkan kepada Allah, jangan diistilahkan arod. Karena jirim kata khusus untuk makhluk, arod pun sesuatu yang menetap pada yang lain khusus kata untuk makhluk. Nah, makhluk aina zat makhluk itu tidak membutuhkan ya bang. Jirim zat makhluk tidak membutuhkan kepada apa? Tidak membutuhkan kepada jirim dat lain. Nanti kemarin sudah disampaikan pengertian butuh. Jadi zat makhluk itu tidak membutuhkan kepada zat lain, jirim lain. Tapi jirim makhluk itu adalah membutuhkan firog, ruang pas untuk berada, tapi tidak membutuhkan dat yang lain, jirim yang lain untuk berada. Pengertian butuh jirim tidak butuh. Contoh, orang diuk di dia, ikan jirim, orang di jirim. Yang ditempati oleh saya itu namanya apa? Makan atau pirog, ruang pas untuk menetap, makan. Nah, jirim dan zat saya ini tidak membutuhkan kepada, jadi kudu ditulukeun, tidak membutuhkan kepada tempat yang ditempati seperti butuhnya sifat kepada zat. Karena kalau saya membutuhkan kepada ruang pas, kepada tempat yang didiami seperti butuhnya sifat kepada zat, maka kemana saya bergerak dan pergi pasti yang ditempati itu selalu ada, nempel. Jadi lamun butuh mah orang mau pasti dia mau bisa init kemana-mana. Lamun butuh seperti butuhnya sifat kepada zat. Jadi zat makhluk itu tidak butuh kepada apa? Zat makhluk tidak butuh kepada makan, kepada tempat, tetapi membutuhkan kepada yang mengadakan, itu Allah. Kalau arod atau sifat makhluk itu butuh kepada tempat, yaitu mahal. Apa mahal itu? Zat di makhluk namanya apa? Jirim, dan membutuhkan kepada yang mengadakan. Jadi sifat makhluk atau arod membutuhkan tempat. Kade, non tempat di teh mahal. Apa mahal ini? Zat, atau di makhluk namanya jirim, dan juga membutuhkan kepada yang mengadakan. Paham tak? Itu di dalam kitab Jauhar Tauhid.
Maka sebaiknya di Allah itu artinya zat Allah tidak butuh kepada apa? Tempat. Artinya mahal, artinya zat yang lain, karena Allah bukan jirim. Dan zat Allah tidak membutuhkan kepada yang mengadakan, karena Allah itu qadim. Sekarang sifat Allah. Sifat Allah itu istilah nate di dia mah qaimatun bidzatihi ta'ala. Jadi upami dibahasakan butuh juga butuh gitu kan. Jadi sifat Allah itu menetap pada zat Allah. Apa zat Allah? Mahal. Zat Allah itu. Sifat Allah itu menetap pada zat Allah, dan sifat Allah tidak membutuhkan kepada yang mengadakan. Ngan dibahasakan di dia mah sifat Allah itu butuh karena tempat garis miring mahal garis miring zat untuk menetap, tetapi tidak membutuhkan kepada yang mengadakan. Atas yang kedua, jadi disampaikan bahwa wahidun wahdaniyatun nunalil mubalaghah sana. Wahdaniyun wahdaniyatun. Benar teu pantes bangsa hiji ka Allah. Bahkan kata satu pun masih bilangan, tapi boleh karena tidak ada bahasa pada satunya Allah kecuali bahasa satu. Boleh istilah bahasa sama penyebutnya tetapi beda maknanya. Boleh kan? Sering disampaikan. Boleh kan? Yang tidak boleh itu sama apa namanya? Sama maknanya, sama penyebutnya. Tidak boleh. Kalau sama penyebutnya tetapi beda makna arti yang terkandungnya antara makhluk dan Allah, itu boleh hanya sekedar sama dalam sebutan, tapi harus beda maknanya. Kalau tidak beda bahaya ini. Jadi saya contohkan karang. Tahu karang? Karang itu bermacam-macam, boleh penyebutnya sama tapi artinya yang berbeda. Karang di lautan tuas kan, tegar tapi korodok. Tapi lamun karang dina pipi tambah manis, komo karang nagado. Hasan dongeng Hasan Basri baheula kapeng-pengan ku karang nagado. Karang nagado inget ka awewe nu aya karangan di nagado. Boleh beda penyebut, naon sama penyebut antara hitam yang di gado dan yang di laut, itu namanya karang penyebut, tapi beda maknanya dan beda juga artinya, beda juga fungsinya. Kalau disatukan ke bogoh mana mah ya karangan, dibayangkan karang di lautan, bogoh mah korodok, maka boleh penyebut sama berbeda. Satunya Allah boleh sama penyebut tapi harus berbeda. Satunya Allah itu harus satunya yang mentiadakan kepada kam yang lima yang nanti akan dijelaskan ya. Yang itu penyebut satu. Kalau mau langsung kepada pengertian dalam istilah tauhid, maka wahdanat itu adalah adamut ta'addudi, tidak ada bilangan. Jadi kalau mau diarahkan kepada istilah tauhid, maka wahdanat itu artinya menurut istilah tauhid adalah adamut ta'addud, tidak ada bilangan. Seperti al-qiyamu binafsi adalah
adamul ihtiyad. Mukhalafah adalah adamul mumatsalah, baqo adamul akhiriyah, qidam adamul awaliyah, maka wahdaniyat pun adamut ta'at. Yang kedua yang perlu dalam wahdaniyat ada pidzat, pi sifat, bil af'al, itu bukan bagian daripada wahdaniyat. Ayo wahdaniyat kabagi sabaraha, kabagi tilu, pidzat itu bukan bagian. Kan wahdaniyat bukan bagian kan, disebut bagian. Jadi zat, sifat dan af'al bukan bagian daripada wahdaniyat, tetapi wahdaniyatnya Allah itu asyamilah ala zat wa sifat wal af'al. Wahdaniyat Allah itu mencakup kepada wahdaniyat bidzat, bi sifat, bil af'al, bukan bagian tetapi asyamilah. Wahdaniyat adalah yang mencakup kepada tiga perkara, bidzat, bi sifat, bil af'al. Ya, bidzat, bi sifat, bil af'al. Nah itu yang terakhir Pak kalau mencontohkan apa bedanya zat satunya zat Allah kalau diartikan satu, supaya beda dalam artinya. Satunya zat Allah dengan satunya telunjuk. Non bedana. Tadi udah dibedakan. Apa bedanya? Satunya telunjuk adalah urang hiji teu? Urang hiji teu? Ente masing-masing hiji kan? Non bedana hiji Allah jeung hiji urang. Jawab, kalau zat dalam zatnya ini satunya zat kita adalah bagian gabungan daripada yang banyak. Nu gede we hulu beteung leungeun beteung suku. Hulu nu handap ulah disebut eta mah leutik teuing. Nu galedena we hulu leungeun beteung suku, ya kan? Dari masing-masing itu bagian yang jujang banyak. Ti dieu ge sabaraha juta otak. Darah-darah saraf-saraf. Jadi hijina urang mah naon gabungan daripada yang banyak. Yang kedua, satunya kita bagian dari yang banyak. Urang nih dia. Jadi sabaraha? Pemaya 20 30. Berarti hijina urang mah hiji tinu tilu pasti itu. Satunya makhluk itu pasti gabungan daripada yang banyak, dan satunya makhluk bagian daripada yang banyak. Gabungan daripada yang banyak dan bagian. Moal aya hijina makhluk henteu kitu, moal sekecil apapun pasti itu. Maka bisa diartikan satunya zat Allah itu bukan gabungan daripada yang banyak seperti hijina badan urang, dan bukan bagian daripada yang banyak seperti nu diomongkeun ku Nasrani, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu, ketiga daripada yang tiga. Terus hiji dua tilu opat lima, kam naon eta? Kam mun fasil. Hiji dua tilu opat lima eta kamun fasil. Hiji sama dengan 4/1/4 naon eta? Mutasil. Hiji sama dengan 4 kali 1/4. Ya lamun dia dibagian set niki digurat 4 ka dia dipotong-potong dihijikeun tep kena namina mutasil. Jadi yeuna hiji teh adalah lamun di kolom-kolom 4 berarti hijina teh 4 kali 1/4. Ari 4 kali 1 sama dengan 4 kali 1/4 sabaraha? 4/4. Ari 4/4 teh hiji. Jadi artinya satunya bukan 4/4. Bukan 1 sama dengan 4/4 lain hijina teh. Sahamah Allah mah pasti gitu. Tinggal dibagikan sabaraha wae. Bisa hiji sama dengan 5/5, 6/6, 7/7 gitu.
7/7 sabaraha hiji, genep per genep hiji, 5/5 hiji. Tah hijina Allah mah teu kitu seperti urang. Cukup. Ayo man, ya. Dok. Hang. Eta tah aya nu dina eta tah. Ar-Rahmanu ala arsistawa. Ar-Rahmanu ala arsistawa ning nu tanu aya dina grup wallahu alam bi muradi rabbin fa'ana